Masih berenang di dalam lautan masalah jenazah. Tinggal sedikit lagi, nanti kita lanjut ke jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Masailu fid dafni. Beberapa masalah di dalam penguburan jenazah. Masalah yang pertama, yundabu ayam kutha jama'atun ba'da dafni yas'aluna lahu tasbita wa yastaghfiruna lah. Disunahkan kepada sekelompok orang untuk berdiam diri setelah pemakaman, memintakan ketetapan iman dan Islam kepada Allah untuk mayit. Jadi minta agar Allah memberikan tasbih ketetapan iman dan Islam kepada si mayit di dalam kuburnya, dan meminta ampun kepada Allah untuk si mayit. Atau istilahnya satu orang membaca talqin, yang lainnya mengaminkan. Karena salah satu hikmah dan tujuan daripada talqin adalah meminta kepada Allah agar si mayit diberi ketenangan, ketetapan iman dan Islam di dalam kuburnya. Dan makanya kan kita setelah sholat ba'diyah maghrib dianjurkan sholat awabin. Sholat awabin paling sedikit 2 rakaat, ya, maksimal 20 rakaat. Normalnya sebenarnya 6 rakaat. Nah, itu sudah kita bahas kan di dalam kitab ini, di kajian-kajian tentang masalah sholat sunnah. Nah, di dalam sholat sunnah awabin itu kan kita dianjurkan membaca rakaat pertama dan kedua sama saja, ya, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, atau boleh kemudian dulu saja. Yang penting doanya tuh setelah sholat, doanya Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, aku titipkan kepadamu keimananku fi hayati, di dalam hidupku, wa inda mamati, ketika aku mati, wa ba'da mamati, dan setelah aku mati. Maksudnya ketika di dalam kubur, ya. Jadi kita menitipkan iman kita kepada Allah. Fahfazhu alayya, maka peliharalah, jagalah imanku ini, ya Allah. Ya. Ketika aku hidup, jagalah iman. Ketika aku mati, jagalah imanku. Ketika aku sudah mati, jaga juga imanku. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih setelah mati juga minta imannya dijaga sama Allah? Karena di dalam kubur kita ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir tentang man rabbuka, man nabiyuka, tapi butuh keimanan, gitu. Butuh keimanan. Makanya kita minta agar iman kita Allah jaga juga setelah kita mati, biar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Apalagi ketika mati, meninggal, ini sangat membutuhkan iman sekali, karena ini adalah patokan surga atau neraka ya ketika mati itu. Kalau ketika mati membawa iman, surga berarti. Kalau ketika mati tidak membawa iman, neraka. Sebaik apapun dia di dunia, kalau matinya nggak bawa iman, neraka. Seburuk apapun dia, seandainya tatonya seluruh tubuh nempel di kulitnya, bahkan matanya pun ditato. Seandainya ketika mati dia membawa iman Islam, surga. Meskipun dulunya ibadah, rajin, taat kepada Allah, tapi matinya nggak bawa iman. Makanya patokan itu indal mamat, ketika mati. Titipkan iman kita kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan keimananku kepadamu di dalam hidupku, ketika aku mati dan setelah aku mati. Maka peliharalah, jagalah imanku ini, ya Allah. Begitu, ya. Nah, ketika kita sudah menghadiri prosesi pemakaman, jangan dulu pulang, ya, berdiam dulu di situ sebentar, minta ampun kepada Allah untuk si mayit, dan minta kepada Allah agar Allah memberikan ketetapan iman kepada si mayit. Satu orang membaca talqin, duduk, yang lainnya berdiri, gitu. Sebentar aja, jangan terlalu lama, capek mau istirahatnya. Ulang. Dan talqin boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Sunda ataupun Jawa, ya.
Kalau di Jawa sebagian pakainya Jawa, ya. Kalau di Sunda nggak ada, kebanyakan ya semuanya Arab ya. Arab. Tapi jangan hanya begini, itu kalau dipakai bahasa Arab berarti apa enggak Ustaz? Nah, justru yang jadi masalah itu pertanyaan di dalam kubur itu pakai bahasa apa? Itu kan yang jadi masalah. Kan sudah kita pelajari ya di dalam kitab ini bahwa pertanyaan di dalam kubur itu ya pakai bahasa Arab. Lah, yang bukan orang Arab, yang nggak bisa bahasa Arab, bagaimana menjawabnya? Amalnya yang menjawab. Baik dan buruk itu amal yang menjawab. Karena kalau pakai bahasa Arab patokannya dengan ilmu pengetahuan, ya Abu Jahal nanti akan lolos. Karena dia orang Arab asli, dia pasti bisa menjawab, tapi bukan itu barometernya. Nah, sebagian ulama mengatakan nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa masing-masing. Yang Sunda ditanya pakai bahasa Sunda, ada yang begitu. Ulama mengatakan. Jadi Mandromuka bahasa Sundanya apa? Sahan pangeran anjing. Tapi nggak pakai bahasa Sunda halus juga, kan? Tergantung ya. Kalau yang Jawa-Jawa ada juga ulama yang berpendapat pakai bahasa Suryani katanya. Bahasa Suryani, bahasa Ibrani, itu bahasa Israel, bahasanya nabi-nabi terdahulu ya, Nabi Musa, Nabi Isa. Allah walau hakikatnya bagaimana ya, bagi kita meyakini adanya pertanyaan dalam kubur ya. Ada masalah yang tadi ya tidak perlu kita banyak pikirkan ya, karena itu kita penting. Yang penting itu kita beramal baik, soleh, dan meyakini adanya pertanyaan di dalam. Jadi ini yang pertama ya tentang masalah akhlak ini. Yang kedua, ya rumud dan lusna ini min jinsaini bi kubrin wahidin haitsu la mahrumiyat. Haram menguburkan dua orang yang beda jenis dalam satu kubur jika tidak ada hubungan mahram. Laki-laki perempuan dimakamkan bersamaan dalam satu kubur sedangkan di antara keduanya tidak ada hubungan mahram. Ini hukumnya haram. Bagaimana kalau ada hubungan mahram, misalnya anak dengan bapaknya, ibu dengan anak, itu adalah mahram, ulama mengatakan boleh. Makanya kalau ada uzur darurat itu boleh. Yang tidak boleh, yang haram itu kalau beda jenis dan tidak ada hubungan mahram. Ya, laki-laki perempuan nggak ada hubungan mahram. Ini hukumnya haram dimakamkan dalam satu lubang kubur bersamaan. Nah, bagaimana kalau seandainya satu jenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, seperti ya yang terjadi di beberapa daerah ya, ketika ada bencana itu kan dalam satu lubang langsung 10-5 orang begitu. Itu bagaimana hukumnya? Menurut Imam Ar-Romli, yahrumu in kana min jinsin wahidin haitsu la daruratan. Meskipun satu jenis, kalau tidak darurat tetap hukumnya haram. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dikubur bersamaan dalam satu lubang kubur. Ini hukumnya haram jika tidak darurat. Tapi kalau ada bencana mah kan darurat, boleh begitu. Boleh ya. Tapi kalau kata Imam Ibnu Hajar, nggak apa-apa kalau satu jenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, meskipun tidak darurat, kata Ibnu Hajar boleh. Jadi berbeda pendapat ulama ya. Jadi kalau beda jenis laki-laki dengan perempuan dan tidak ada hubungan mahram, hukumnya haram. Berarti kalau ada hubungan mahram tidak haram. Hubungan mahram itu ya antara anak dengan bapak, anak dengan ibu, ya kakek dengan cucunya, mahram itu namanya. Yang tidak batal wudu, Kemudian kalau yang sejenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ini kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan boleh. Kalau Imam Romli mengatakan haram jika tidak darurat. Kalau ada darurat hukumnya boleh. Seperti kalau ada bencana begitu. Ini yang dibicarakan kalau memang dikuburkan bersama, jenazah itu bersamaan langsung dikuburkan dalam satu lubang. Itu yang dipermasalahkan di sini, perincian yang tadi. Lain halnya kalau sudah ada kuburan, kemudian digali, dimasukkan jenazah yang baru, itu lain lagi urusannya, masalahnya. Amma fid dawab ka'an yudkhala mayyitun 'ala mayyitin faharamun. Kalau dalam masalah memang kuburannya sudah ada isinya, lalu digali, dimasukkan jenazah yang baru, ini hukumnya haram.
baik sejenis ataupun beda jenis, mahram ataupun tidak ada mahram haram, kecuali in baliyal awal bil kuliyatil hatta hizunihi, jika jenazah yang pertama yang sudah dikuburkan lebih dulu ini sudah hancur, bahkan tulang-tulangnya pun hancur, boleh. Tuh kayak di Mekah, itu kan setiap 4 tahun sekali dibongkar. Kenapa? Karena kebiasaan tanah di sana itu kalau udah 4 tahun hancur, ya termasuk tulangnya hancur, ya tidak tersisa, bahkan kain kafannya udah banyak yang hancur, ya kalau masa kain kafan nggak ada masalah, yang penting tulang-tulangnya tubuh mayat udah hancur semua, boleh digali lagi untuk dimasukkan jenazah yang baru. Bukan di Mekah begitu, ya. Kan pernah kejadian ketika digali makamnya Mbah Maimun Zubair ternyata masih ada 4 tahun. Jadi Maimun Zubair digali jenazahnya, apa makamnya digali, ternyata jenazahnya masih ada, ditutup lagi, nggak dipindahkan. Kenapa? Karena masih ada. Haram hukumnya kalau dipindahkan. Ya. Jadi masalah yang tadi itu ya, kalau memang bersama langsung dikuburkan begitu. Jadi kalau ada hubungan mahram tidak ada apa-apa. Kalau satu jenis, ya kata Ibnu Hajar haram, kata Ibnu Hajar boleh, kata Ibnu Rabi haram, kecuali darurat. Itu kalau dalam masalah langsung dikuburin bareng. Ini mah yang kedua ini dalam masalah udah ada kuburan, udah ada isinya, digali, dimasukin jenazah yang baru, itu hukumnya haram, tak boleh. Kecuali apa? Sudah hancur jenazah yang dulunya itu, termasuk tulangnya sudah hancur, itu boleh. Ya. Boleh. Lalu bagaimana kalau kita nggak tahu nih? Kita gali tanah, dikiranya kosong, ternyata ada isinya. Bagaimana tuh hukumnya? Namanya kejadian itu ya. Misalnya kepada nggak ada, yang keluarganya nggak ada yang ziarahin, nggak terus, pokoknya malah digali aja. Yang mau dibuat makam yang baru, ya ternyata ada isinya. Itu bagaimana tuh? Lawan hafaroh qabron, jika seseorang menggali kubur, pawajada idham mayit, lalu dia menemukan tulang berulang mayit. Tadi belum aja kan tulangnya. Qabla tamamil hafri, sebelum sempurna penggalian. Ada wujuban, wajib diuruk lagi, tutup lagi, jangan diterusin. Gali kubur nih, ya ternyata dapat tulang, ada tulang tangan, tulang kaki, tengkorak pun. Itu kalau penggaliannya belum selesai. Belum sempurna, belum selesai. Bagaimana kalau penggaliannya sudah selesai? Ya memang menggalinya itu ya paling semeter 20 misalnya, ya, atau semeter 50 lah misalnya, itu tujuan awalnya. Ya kemudian selesai penggalian baru menemukan tulang belulang, itu bagaimana? Amma idza wajadahu ba'da tamamil hafri, ya jika menemukan tulang belulang mayit setelah sempurna rampung penggalian, fayaj'alahu fi janibil qabri. Nah, itu mah cukup, tulang belulang itu diambil, taruh di pinggir, kemudian dikuburkan bersama mayit yang baru. Jelas? Jadi kalau gali tanah ternyata dapat tulang. Tulang apa? Manusia, ya, bukan tulang kucing. Paling tulang ya, tulang manusia. Nah, kalau sudah selesai penggalian baru nemu tulang, berarti tulang kan pinggir aja, sisihkan. Nanti ketika mayat dimasukkan, kubur di situ bareng-bareng. Nah, kalau sebelum penggalian nemu tulang, nggak boleh teruskan penggaliannya, tutup lagi, wajib. Jelas? Nah, bagaimana kalau dari awal dikuburkan suami istri bareng-bareng, laki-laki perempuan, suami di situ mahram bukan? Bukan, batal wudu. Iya, batal wudu. Maka hukumnya haram, tidak boleh. Laki-laki perempuan suami istri dikuburkan dalam satu lubang bersamaan sekaligus, ya. Ini hukumnya haram. Kenapa? Tidak ada hubungan tapi sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena meskipun tidak ada hubungan mahram, tapi kan suami istri, kan begitu. Ya, jadi tidak kholat, ya, tidak berduaan yang diharamkan. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Makanya kan ada kasus yang itu tuh ya, lupa saya. Ada yang mengatakan boleh sebagian ulama, ya. Ini masalah khilafiyah,
perbedaan pendapat. Masalah yang ketiga, yukrahu julusu ala qabri muslimin. Makruh duduk di atas kuburan muslim. Nah, ini hati-hati. Biasa kalau ziarah kubur tuh cari keramik duduk di situ. Di atas kuburan orang nggak boleh, makruh. Wawatuhu, dan menginjak kuburan, makruh. Wal ittika alaihi, bersandar di atas kuburan, makruh. Ya. Nyender ke kuburan makruh, ngedudukin kuburan makruh, nginjek kuburan juga makruh, kecuali kalau ada alasan yang benar. Seperti apa? Kita mau ziarah ke makam seseorang di depan sana, dan tidak bisa kita sampai ke sana kecuali menginjak kuburan yang lain. Itu hukumnya boleh. Contohnya di mana? Seperti di Banten. Itu kalau kita ziarah di Banten, Ibu dan Bapak sekalian, itu yang kita dului kuburan itu. Ya. Nah itu boleh, makruh tidak. Kenapa tidak? Karena nggak mungkin kita sampai untuk ziarah ke makam sultan, ke dekat Sultan Hasanuddin, kalau tanpa menginjak dan melangkahi kuburan yang lain. Karena memang itu adalah aksesnya harus begitu, maka hukumnya tidak makruh lagi menginjak bahkan duduk di atas kubur. Mau duduk di mana lagi coba ya? Nggak ada. Ini sekarang udah direnovasi dulu. Belum direnovasi ini kadang-kadang kita duduk di lisan. Ya, itu nggak apa-apa. Pokoknya tidak makruh, tidak makruh. Masalah yang keempat, la yukrahul masyu fil maqbarati bina'ni ghairi mutanajjisi. Tidak makruh berjalan di pemakaman menggunakan sendal yang tidak najis. Ya. Kita jalan di pemakaman pakai sendal kita nggak najis, ini hukumnya tidak makruh. Tapi kalau najis jangan, karena kalau di di sebagian daerah itu ya, salah satunya di Zambal, ke pemakaman Zambal di Yaman, termasuk juga di sana di Saudi ya, di Malang. Itu kalau kita masuk ke area pemakaman itu nggak pakai sendal. Coba itu lebih terhormat, lebih adab, lebih afdal. Seandainya pakai sendal itu tidak makruh, dengan catatan sendalnya tidak ada najis. Masalah yang kelima, la yukrahu tajsisul qabri wa tabyiduh. Tidak makruh menyaput kubur dengan kapur. Ya, ini kuburan, tahu kapur nggak? Bukan kapur ini, bukan kapur buat tembok. Ya. Ini tembok bisa putih dengan dua metode, dengan cara dikapur atau dengan cara dicat. Ya, kalau sebagian daerah itu yang nggak pakai cat, pakainya kapur. Kenapa? Lebih permanen kalau tusuknya tebal. Nah, kuburan jika dikapur tuh atasnya itu pun nggak apa-apa. Ya, kalau di kita di keramik lah begitu ya, itu tidak makruh, ya tidak makruh. Bahkan wabinau nabi kubatin, membangun kubah di atas kuburan itu nggak makruh kalau ada hajat. Jadi kalau kita seperti mengkeramik kuburan ataupun mengkapur ya kuburan ataupun misalnya membangun kubah di atas kuburan, ini hukumnya tidak makruh kalau ada hajat, ada kebutuhan. Ada hajat, ada kebutuhan. Contohnya mana hajatnya? Alasan yang tepat, kau bisa bikin seperti takut dicuri. Ada yang suka nyuri jenazah misalnya dalam satu kampung, itu kubunya dipermanenkan biar kalian membongkar. Begitu. Satuin atau takut digali sama binatang buas, nggak apa-apa dipermanenkan. Ya. Awali ajal kikabati atau memberi tulisan di kubri solihin untuk kuburnya orang soleh, itu hukumnya tidak makruh. Ada alasan. Ya, alasannya apa? Oh, biar tidak hilang tandanya. Oh, biar tidak digali sama binatang buas. Oh, biar tidak dicuri sama orang yang tidak bertanggung jawab. Oh, ini kubur orang soleh, dikasih tanda biar bisa dizarohi. Kan begitu. Itu alasan yang benar. Kalau tidak ada alasan, hukumnya makruh dan patut dikasih garis bawah besar. Apa itu? Ini kalau kuburnya tanah milik sendiri. Dikubur dengan milik sendiri, hukumnya apa? Makruh mengkeramik, mengkapur ataupun buat kubah kalau tidak ada hajat, alasan yang benar. Kalau ada hajat tidak
makruh. Itu kalau tanah kuburnya milik sendiri. Kalau kuburnya itu di tanah wakaf, haram. Kenapa haram? Karena mempersempit area pemakaman yang seharusnya cukup untuk 2 jadi 1 doang. Kan sebagian kan gede gitu keramiknya. Nah itu haram, nggak boleh. Kenapa? Tanah wakaf. Ya, kalau bukan tanah wakaf kayak tanah milik keluarga, ya bukan wakaf. Oleh keluarga yang diperuntukkan untuk makan misalnya, atau tanah punya sendiri, nggak apa-apa. Ya, sebatas makruh mungkin kalau tidak ada hajat. Tapi kalau nggak ada hajat makruh, ya. Kalau ada hajat tidak makruh, begitu. Tapi kalau tanah wakaf hukumnya tuh segede batok, haram jadi. Ya. Kenapa? Alasannya mempersempit area pemakaman yang seharusnya bisa buat 2 atau 3 malah cuma 1 doang. Kenapa? Kegedean masa keramiknya, bukan keramik lagi, marmer. Ya. Masya Allah. Tapi kalau yang sudah ada, ya jangan langsung dihancurkan. Kenapa? Menyakiti mayat sama menyakiti keluarganya. Nah daripada timbul kisruh nanti, kalau yang tidak paham kan repot ya. Kalau sudah tahu udah bongkar nggak apa-apa, yang penting ada nisan aja tuh buat ciri, begitu. Atau dikasih bata aja kelilingnya itu kecil aja tuh itu. Di sebatas kuburannya aja, begitu, sebatas lubangnya aja. Ini kan kadang-kadang melebihi, ya. Ukurannya segini, keramiknya segini. Ya. Ini punya lu tanahnya. Tanah wakaf. Hati-hati lu kasih tahu. Yang keenam, yusan. Wa ujaridatin khadra'a 'alal qabri lil ittiba. Disunahkan meletakkan pelepah yang masih hijau di atas kuburan. Mau pelepah korma, ya pelepah kelapa yang masih hijau. Kamboja yang patahin taruh di situ. Ditancepin boleh, ditaruh aja boleh. Alasan apa? Lil ittiba, untuk mengikuti kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan hikmah yang kedua, selama pelepah itu masih hijau, maka selama itu pelepah tersebut bertasbih dan mendoakan si mayit yang ada di dalam kubur. Makanya kalau ada pohon-pohon ya kayak pohon tambo itu nggak usah ditebang, biarin. Itu kan kalau hidup itu kan basah terus. Itu akan mendoakan terus untuk si mayit. Nggak apa-apa kan? Termasuk rumput-rumput juga kalau seandainya ya tidak mengganggu jangan dibersihkan di atas kuburnya itu ya. Jadi kalau mau dibersihkan jangan dihabiskan semuanya, ya dipendekin aja. Kenapa? Karena itu mendoakan semua di dalam kubur. Karena kebanyakan bunga sama ya nggak apa-apa. Masih basah. Iya, ya selama bunga itu masih basah ya itu mendoakan si mayit, tasbih dan istighfar untuk si mayit. Jadi nabur kembang itu di atas kuburan sunnah ya, bukan bid'ah ya. Bukan bid'ah, bukan sesat, itu sunnah. Ya sunnah. Ya karena di zaman Nabi itu ya bunga-bunga kembang-kembang enggak seperti di kita banyaknya, yang adanya kan cuma korma. Maka Nabi pakainya pelepah korma. Seandainya ada bunga kamboja, melati, bunga mawar, mungkin Nabi juga pakai. Selanjutnya yang ketujuh, tusan ziaratul kubur lidzakari mutlaq. Disunahkan ziarah kubur bagi laki-laki secara mutlak. Mau kuburan orang soleh, keluarganya ataupun tidak soleh, ulama ataupun bukan ulama, tetangganya ataupun pacarnya misalnya, ya. Laki-laki mas sunnah ziarah kubur. Kuburan muslim siapa pun, sama kuburan muslim ya. Ya. Bagaimana kalau perempuan? Amal mar'atu padusanullah liziratin nabiin al-salih wa kadaqarin. Adapun perempuan disunahkan ziarah kuburnya Nabi atau orang soleh atau keluarganya. Menziarahi ayahnya, ibunya, atau misalnya suaminya atau anaknya. Ini hukumnya sunnah. Tapi menziarahi kuburan yang lain hukumnya makruh. Ya. Ziarah ke kuburan tetangga makruh. Ziarah ke kuburan teman makruh di perempuan. Ya, yang sunnah itu bagi perempuan menziarahi kuburnya Nabi. Yang kedua kuburnya wali orang-orang soleh.
Nah yang ketiga nih kuburannya qorib. Qorib itu kerabat keluarga. Ini yang ketiga khilaf para ulama. Sebagian mengatakan disunahkan juga, sebagian mengatakan tidak disunahkan. Tapi yang sepakat tidak disunahkan itu apa? Menziarahi kuburan orang yang bukan soleh, bukan nabi, dan bukan keluarganya. Misalnya ziarahi kuburan mantan pacarnya dulu misalnya. Ini hukumnya apa? Makruh. Maka ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan. Tapi ulama yang mengatakan makruh lebih banyak, lebih kuat. Yang kedelapan, terakhir, masih ada yang 9 ya. 8 yang kita ambil, karena 9 perinciannya ada 9 juga. Kita ambil yang kedelapan aja. Yang rumun naklul mayit, haram memindahkan mayit. Ini mayit yang belum dikuburkan ya. Ada orang meninggal, misalnya di Cikande, jenazahnya dipindahkan misalnya, dikubur di Jakarta. Ini hukumnya haram. Ligoyril baladil ladzi mata fi, haram memindahkan mayit ke selain daerah di mana dia meninggal. Jadi kalau wafat di Jakarta, kubur Jakarta. Wafat di Cikande, kubur di Cikande. Wafat di Makkah, kubur di Makkah. Wafat di Jayanti, kubur di Jayanti. Wafat di Sumatera, kubur di Sumatera. Wafat di Cikande, dikuburnya di Kalimantan. Haram. Nggak boleh memindahkan mayit ke selain daerah di mana dia meninggal. Kalau masih satu daerah nggak apa-apa lah. Misal dia wafat di Banten ya, tapi di Cikande, kuburnya di Serang. Kan satu daerah tuh, satu balan, ya, satu balan. Balan itu ya bisa kita katakan kayak provinsi atau kabupaten lah misalnya ya. Wafatnya di Blaraja, kuburnya bisa di Cikupa. Nah itu nggak apa-apa, masih itu balan, satu balan. Jadi balan itu ada yang mendefinisikan desa, ada yang mendefinisikan kabupaten ya. Jangkauannya agak luas, ya, jangkauannya luas. Tapi kalau sudah beda kota, beda provinsi, itu sudah luar daerah, hukumnya haram. Illa idza kana bikum bi Makkah, kecuali jika dipindahkan ke dekat Makkah boleh, ya. Awil Madinah atau dipindahkan ke dekat Madinah boleh. Al Baitul Maqdis atau dipindahkan ke dekat Baitul Maqdis boleh. Al ghairiha min maqabir suluhat atau dipindahkan ke dekat kuburan orang soleh boleh. Di makam sini mah nggak ada walinya, ya secara dohir ya. Tapi sebelah sini mah ada makam keramat wali minta dikuburin di sebelah sana boleh, meskipun dia tinggalnya di kampung yang dekat keramat sebelah sini. Kenapa? Dipindahkan ke dekat kuburan orang sholat itu diperbolehkan, bahkan disunahkan. Pala yang rumu bukan hanya haram, balayusan bahkan disunahkan. Jadi kesimpulannya, kalau memindahkan mayit, awas ini masalah kalau yang belum dimakamkan ya. Memindahkan mayit ke selain daerah di mana dia meninggal hukumnya haram, kecuali jika dipindahkan ke dekat Makkah, Madinah atau Baitul Maqdis atau ke dekat kubur orang sholat. Ini bukan haram, tapi hukumnya malah sunnah, hukumnya sunnah. Begitu ya. Sempat juga tuh saya menyaksikan ketika saya masih belajar ya di Yaman, ada salah satu pecinta Habib Umar, dia pecinta ulama ya. Muhibbinnya para habaib, dan dia pun Habib ya, Al-Musawa namanya. Dia asli orang Belanda. Dia turunan Yaman, cuman orang tuanya dulu hijrah ke Belanda, dan dia lahir di Belanda. Di masa-masa sepuhnya dia pergi ke Yaman, belajar di sana, udah sepuh ya. Belajar di sana. Lama-lama dia pulang ke Belanda, wafat di Belanda. Dari Belanda dibawa ke Yaman, dikubur di Yaman. Berapa jam? Belasan jam. 10-an jam. Enggak. Belanda dengan Yaman jauh. Ya, lebih jauh daripada Belanda dengan Indonesia. Kurang lebih 12 jam. Belanda ke Yaman. Dan itu boleh. Sunnah malah. Kenapa sunnah? Dipindahkan ke dekat kuburan orang soleh, dimakam di Zambal. Zambal itu pemakaman orang-orang soleh, pemakaman orang tarim yang dimakamkan di Zambal itu pada tahun 800 Hijriah. Lebih daripada 1000 wali, lebih daripada 80 wali kutub dimakamkan di situ orang soleh. Ya. Makanya kita dipindahkan ke Zambal. Udah, mau? Saya jalan sendiri. Mau ya pengen di makamin dekat orang-orang Bali.
wafat di Madinah, kan masya Allah ya, dimakamin di Baki, wafat di Mekah dimakamin di Ma'la, masya Allah. Sebenarnya ya bagi yang keluarganya mungkin anggapnya musibah ya, ketika haji umroh meninggal, tapi dia yang mendapatkan kematian itu satu anugerah yang besar. Masya Allah, bisa wafatnya di Mekah, di Madinah, kubur di tengah-tengah orang yang soleh, masya Allah. Karena ada pengaruhnya juga ya, ada pengaruhnya juga. Hubungin di tempat Jawa dulu. Kasihan, fisik nanti. Karena ada kejadian di dalam tafsir surah Yasin itu ya. Jadi ketika utusan Nabi Isa dua orang itu, in arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bi tsalitsin. Jadi ada dua orang utusan Nabi Isa alaihi salam yang diutus oleh Nabi Isa berdakwah ke kampung atau ke kota Antokia. Kota Antokia itu di Turki ya, perbatasan Turki dan Suriah. Ketika sampai di sana, dua utusan Nabi Isa ini diminta untuk menunjukkan bukti bahwa mereka adalah utusan Nabi Isa. Maka bukti yang diminta adalah menghidupkan orang mati. Ya, kata penduduk Antokia, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Kalau kamu berdua mengaku utusan Nabi Isa, hidupkan yang sudah mati. Nah, ceritanya dihidupkan yang sudah mati. Ada seorang pemuda, seorang wanita ya, yang mati masih dalam keadaan muda, remaja. Kemudian dibangkitkan, ternyata rambutnya sudah ubanan, wajahnya gelap. Ya. Ketika ditanya, bukankah ketika kamu meninggal dalam keadaan masih remaja, kenapa rambutmu menjadi putih, wajah menjadi hitam? Kata dia, telah dikuburkan di samping kuburanku seorang yang penuh maksiat, penuh dosa. Ketika dia diazab, sampailah panasnya sisik ke dalam kubur. Panas itu apa dia? Dia nggak disiksa, tapi dia kena panasnya itu. Itu pengaruh dikubur dekat orang yang ahli maksiat zalim, ya. Tapi dikubur dekat orang yang soleh, insya Allah ke bawah syafaat. Ya. Jadi ada syafaatnya orang soleh itu bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat ya. Termasuk dalam kubur bisa menjadi syafaat, pertolongan kepada yang ada di sekitar dia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada yang mau bertanya.